sekitar 10 hari lagi pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih. Dengan adanya katalis ini, saham-saham atau sektor mana nih yang ikut menjadi ketiban durian runtuh dari adanya sentimen pelantikan pemerintahan baru ini? Ya, sebenarnya kalau kita mau lihat mana sih sektor yang menarik, tinggal lihat aja program-programnya Sasa. Salah satunya kan yang memang paling hits banget atau hype banget itu adalah program makan siang gratis. Kita sudah ketahui anggarannya program makan siang gratis itu memakan anggaran sebesar 800 miliar rupiah per harinya. Itu sudah memakan 75% dari anggaran sekitar 1,2 triliun rupiah. Jadi kalau misalkan 800 miliar ini dibagi-bagi ke sektor consumer, itu pasti ketimpahannya akan besar sekali. Apalagi transaksi ini konsumsinya ini adalah setiap hari gitu. Karena memang konsumsi untuk makan siang selama 2 kali. Karena setahu saya yang terbaru makan siangnya itu ada 2, pagi sama siang gitu ya anggarannya. Jadi menurut saya salah satunya pasti yang dia untungkan adalah sektor consumer dan juga produsen susu. Cuman masalahnya adalah nanti susunya benar diganti susu ikan atau susu sapi. Kalau susu ikan itu memang belum ada yang listing di Bursa Efek Indonesia, tapi kalau susu sapi itu sudah ada. Khusus untuk pergerakan emiten susu yang sudah listing di bursa, kalau kita lihat secara price performance rata-rata dalam sepekan atau bahkan sebulan justru bergeraknya stagnan atau sideways. Apakah memang belum tertranslasi dengan baik untuk emiten-emiten susu? Iya, karena kan sebelumnya belum diinformasikan susunya itu menggunakan susu produk apa, sapi atau ikan. Tapi ternyata akhir-akhir ini bahwa untuk menghemat budget, yang dimana budgetnya tadi sekitar 1,2 triliun, tapi untuk anggarannya kemungkinan realisasinya sekitar 800 miliar per hari itu menggunakan produk susu ikan gitu ya, karena untuk sesuai budget dari kebijakan tersebut. Jadi saya rasa yang tadinya harapannya para pelaku pasar untuk produsen susu ini bisa terdorong, terutama untuk susu sapi, ini menjadi istilahnya worry lagi gitu loh, ternyata yang dipakai bukan susu sapi tapi susu ikan, sedangkan di Bursa Efek Indonesia sendiri untuk produsen susu ikan itu belum ada yang listing. Jadi kalau susu sapi sendiri rata-rata emitennya memiliki kinerja yang cukup baik atau justru hold on dulu nih untuk melihat kinerja ataupun fundamentalnya? Kalau saya lihat untuk dari semester 1, contoh saja yang paling kita ketahui adalah Ultra Jaya ya atau LTJ, itu semester 1 secara kinerja keuangannya itu tumbuh ya. Kalau kita lihat secara annualized itu labanya bahkan tumbuh menjadi 1,5 triliun secara annualized gitu ya. Jadi kalau menurut saya di sini memang sudah ada pertumbuhan atau perbaikan dari sisi konsumsi susu terutama ya. Jadi kalau misalkan nanti program pemerintah yang baru menggunakan susu sapi harusnya ini akan menjadi kabar baik. Tapi ya tinggal tunggu saja nanti apakah fixnya jadi susu sapi atau susu ikan karena sepertinya menyesuaikan budget. Oke, selain dengan program makan siang bergizi gratis, pemerintahan berikutnya kan juga ada wacana untuk memisahkan Kementerian Perumahan. Jadi memang fokusnya pada perumahan. Apakah hal ini juga akan menjadi sentimen positif bagi sektor properti khususnya rumah tapak? Ya kalau kita ketahui kan memang banyak masyarakat Indonesia yang belum punya rumah ya, Sasa, itu yang pertama. Makanya kenapa mau diadakan TPRA, agar banyak masyarakat itu yang bekerja bisa menabung untuk beli rumah. Jadi menurut saya satu sisi ini pasti Menteri Kabinet yang untuk PUPR ini atau untuk yang khusus perumahan ini menurut saya ini harusnya akan menguntungkan sektor properti. Karena kalau kita lihat sekarang Indonesia sudah mau fokus bahwa Gen Z, milenial yang belum punya rumah harus bisa punya rumah gitu. Atau dengan sistem paksa dari pemotongan ataupun juga potongan dari gaji kita setiap bulan gitu ya. Karena kalau kita lihat memang orang atau warga masyarakat Indonesia yang belum punya rumah itu cukup banyak. Nah tinggal tergantung nanti kebijakannya apakah PPN-DTP yang free kemarin itu berlanjut di tahun 2025 atau enggak. Karena kan harus ada sentimen properti lainnya yang bagaimana orang itu bisa membeli rumah bisa jauh lebih murah atau terjangkau. Oke, untuk insentif kendaraan listrik sendiri seperti apa prospeknya? Nah untuk insentif kendaraan ya kalau kita lihat kan ini berlaku nanti per Januari 2025 ya diprediksi. Kalau saya lihat kan ini sebenarnya lebih untuk asuransi gitu. Jadi misalkan Sasa nabrak orang gitu ya mungkin harusnya bukan Sasa yang istilahnya bertanggung jawab, tapi dengan ada asuransi itu bisa digunakan gitu. Jadi menurut saya asuransi itu sebenarnya adalah untuk asuransi jiwa dan juga untuk kendaraan, di mana kita yang harusnya mengeluarkan uang tidak mengeluarkan uang. Jadi sebenarnya sih tidak berpengaruh besar sih terhadap kendaraan karena itu bukan untuk penjualan. Kalau untuk berarti tidak terdampak langsung bagi saham-saham otomotif gitu ya?
Iya betul. Sebenarnya kalau dari yang asuransi itu kan untuk asuransi jiwa dan juga untuk masalah perbaikan di kendaraan ya. Jadi menurut saya kalau untuk sektor otomotif itu harusnya insentif lainnya. Misalkan Mhm. dari insentif kita beli kendaraan, contoh kayak kemarin ada kendaraan listrik kita dapat insentif, mungkin itu yang bisa menunjang dari penjualan kendaraan.